Halo semuanya, kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada minggu ini yaitu tentang text wrapping. Jadi minggu lalu kita sudah pelajari catatannya, sudah lihat-lihat tentang apa itu text wrapping. Saya sudah lampirkan di classroom mengenai text wrapping dan ya kali ini kita akan praktekkan sedikit tentang text wrapping. Nah, di sini kita bisa lihat ada jenis-jenis text wrapping, ada inline with text, ada square, ada tight, ada through, ada top and bottom, ada behind text, dan ada in front of text. Semua ini adalah mengenai bagaimana tulisan kita membungkus sebuah objek. Di sini bahasa bukunya ditulis mengatur interaksi antara gambar atau shape dengan tulisan di sekitarnya. Tapi itu lebih ke bagaimana tulisan kita membungkus sebuah objek. Nah, seperti yang inline with text, berarti tulisan kita diposisikan seperti layaknya sebuah teks. Jadi dia berada satu baris dengan teksnya. Kalau square ini sekelilingnya akan membentuk persegi panjang, membentuk garis persegi panjang. Tak peduli apapun bentuk shape atau gambarnya. Jadi tulisan di sekitarnya akan membungkus gambar atau objeknya atau shape-nya dengan bentuk persegi atau persegi panjang, bentuknya kotak. Nah, kalau tight dia mirip dengan kalau tight itu dia mengikuti bentuknya. Nah, seperti ini. Kalau square tadi dia tidak mengikuti bentuk, pokoknya bentuknya kotak. Tapi kalau di tight dia akan mengikuti bentuknya. Dia akan mengikuti bentuk. Dan kalau dia true, nah dia mirip seperti tight. Kalau tight tadi tengah-tengah ini walaupun ada ruangnya, di sini walaupun ada ruang kosong, tidak diisi. Tapi kalau true, walau ya dia mirip seperti type, tapi di tengah-tengahnya kalau ada ruang kosong akan diisikan oleh tulisan. Nah, top and bottom, tulisan hanya bisa berada di atas atau di bawah dari shape atau gambar. Kalau tadinya square, di bagian sampingnya itu juga bisa berisi tulisan. Tapi kalau di top and bottom, tulisan hanya boleh berada di atas atau di bawah, sampingnya harus kosong, tidak ada tulisannya. Lalu kalau behind text itu gambarnya akan berada di belakang tulisan. Jadi keberadaan gambar itu tidak mengganggu posisi tulisan. Posisi tulisannya tetap. Nah, kalau in front of text juga tidak mengganggu posisi tulisan, tidak ada dibungkus, hanya saja dia akan menimpa tulisan. Kalau behind text ditimpa tulisan, in front of text akan menimpa tulisan. Jadi langsung saja kita akan praktekkan. Saya buka Microsoft Word. Saya akan isikan sedikit tulisan. Saya ambil dari Wikipedia saja. Misalnya ini ya. Oke. Saya buat perataannya biar rapi. Oke, ini saya ambil bulat-bulat dari Wikipedia. Saya kasih sedikit judul. Oke, sekarang saya akan memasukkan sebuah gambar ke dalamnya. Jadi saya akan cari gambar kucing. Coba saya klik kanan copy, lalu masukkan ke dalamnya. Oke, ini dia gambar kucingnya. Nah, kalau kita mau bermain-main dengan text wrapping, ini saya perkecil dulu ya. Kalau kita mau bermain-main dengan text wrapping, bagaimana nanti tulisan akan membungkus gambar kita? Pertama kita butuh gambarnya atau objeknya dulu, bisa shape, bisa gambar. Kemudian kita pergi ke bagian tab format. Di sini ada wrap text. Nah, kalau sudah ada wrap text dari format wrap text, kita bisa pilih salah satu jenis text wrapping yang tersedia di sini. Seperti dengan yang ada di catatan juga. Nah, kalau ini sekarang kita sedang berada di inline with text. Jadi, gambar kita ini berposisi seperti selayaknya sebuah tulisan. Kalau contohnya nih, saya
letakkan dia di antara to dan swim. Nah, dia akan memotong di antara to dan swim di sini. Dia akan berposisi layaknya sebuah tulisan. Nah, kalau kita mau posisi yang lain atau cara membungkus yang lain, nah ini ada square seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Dia akan membentuk persegi panjang dimanapun dia berada. Ketika ada tulisan dia di sekitarnya, dia akan membentuk bentuk persegi panjang. Oke, kita coba lagi yang lain. Wrap text. Eh, kita pakai yang typed. Yang typed ini adalah mengikuti bentuknya. Ya, ini mengikuti bentuknya, bentuk dari kucingnya. Ini karena kebetulan gambar kucing saya transparan ya. Nah, kalau kita pakai true, sepertinya di sini true tidak akan begitu berefek. Karena tadinya true itu kalau ada bagian kosong di tengah-tengahnya itu baru terisi. Sedangkan gambar kucing kita tidak ada bagian kosong di tengah-tengahnya. Oke, untuk itu kita lewati aja. Dan top and bottom, ini yang tadi tidak boleh ada tulisan di bagian sampingnya, hanya di atas dan di bawah, top and bottom. Juga di bagian ini behind text. Oh, ini tulisannya ada background putih, saya hilangkan dulu. Nah, sekarang gambarnya sudah berada di belakang. Oke, saya ulang sekali lagi. Ini gambarnya bisa berada di belakang kalau kita pakai behind text. Nah, sekarang kita mau pakai in front of text. Gambar kita yang menimpa tulisan. Kalau tadi gambar kita ditimpa oleh tulisan. Behind text, in front of text. Oke, saya contohkan di samping ini ya. Behind text, in front of text, top and bottom, true, type, square, in line with text. Oke, sekiranya ini cukup menjelaskan ya jenis-jenis dan pemakaiannya untuk text wrapping. Oke, itu aja pembelajaran kita untuk kali ini. Berikutnya, coba lihat penugasan yang saya lampirkan di postingan lain. Sekian dan terima kasih.